utang pemerintah saja itu mendekati 9.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang pemerintah di dalam negeri terhadap para pensiunan dan veteran, totalnya sekitar 3.000 triliun. Di mana kita menemukan itu? Di laporan tahunan keuangan pemerintah. Kalaulah hari ini Pak Presiden janji kampanye Pak Presiden untuk membentuk badan penerimaan negara itu, badan otoritas penerimaan negara itu yang lepas dari Kementerian Keuangan itu voluntarisasi, maka ini harus kita lakukan. Supaya kalau ini ke depan minimal 1.000 triliun, kalau kita ambil utang baru hari ini, Bang Yulpan, pasti bunganya tidak lagi sebesar ini. Ruang untuk kita lunasi utang itu terlalu banyak. Tadi itu dari sawit, penertiban tambang, ikan, tiga dan penjualan karbon, karena hutan tropis kita itu hanya di dunia itu hanya 2 yang terbesar. Jadi barang-barang yang tadinya diverifikasi oleh Sukopindo sama Surveyor Indonesia itu diberi kewenangan oleh Menteri Perdagangan Enggar Tias Tulukito, anak buahnya Pak Surya Paloh lagi nih, temannya Bang Julpan lagi gitu lah, untuk melakukan verifikasi yang berakibat matinya industri tekstil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Om Kisman. Salam Bang Julpan. Kalau Om Kisman kita mesti begini nih, bahaya kalau enggak. Udah lama kita enggak ketemu ya. Itu dia. Karena Waduh. abang keliling ke luar negeri, Enggak ke lah. daerah-daerah. Ya. Jadi memang Hah? abang memang banyak jalan. Ya kita kan lihat situasi daerah bagaimana perkembangannya kan. Itu dia. Nah, itu penting. Kalau luar negeri sih aman-aman aja, tapi kan dalam negeri ya nggak aman kan. Ya, daya beli agak tertekan sih. Iya. Jadi kita hari ini mau coba bicara persoalan bagaimana menyelesaikan hutang-hutang kita ini ya, hutang-hutang negara. Karena ada juga hutang BUMN, ada juga hutang swasta ya. Ya. Nah, bagaimana kira-kira jalan keluarnya nih? Bang Julpan, hari ini utang kita itu hampir mendekati 9.000 triliun. Utang pemerintah itu kalau ditambah dengan dalam negeri, yaitu hutang untuk pensiunan dan veteran, itu hampir 3.000 triliun, jadi totalnya itu sekitar 12.000 triliun. Sini. Tapi yang harus jadi konsen itu adalah yang mendekati 9.000 triliun, sekitar 8.900 triliun lebih. Itu yang harus jadi konsen. Kita begini Bang Julpan, dengan hutang sebesar ini, walaupun masih aman untuk kita, cuma mengganggu juga karena bunga yang harus kita bayar tiap tahun itu Bang Julpan, Ya. itu sekitar 400 triliun lebih, ditambah pokok itu sekitar 400 triliun lebih, jadi totalnya 800 triliun lebih. Baik tiap tahun dari total APBN kita sekitar 3.300 triliun, itu 800 sampai 1.900 triliun cuma untuk bayar bunga dan pokok utang. Ini membebani kita. Itu sampai kapan? Sampai April kemarin ya? Ya sampai di tahun anggaran 2025 ini. Oh ya. Itu yang benar mendekati 900 triliun. Jadi yang operasional untuk kita pakai di dalam negeri itu ya paling sekitar 2.400 triliun. 800 triliun lebih itu untuk bayar pokok utang dan bunga utang.
Dua-duanya dibagi yang bersama sekitar 400 triliun lebih jadi total itu. Nah, kita ingat Putin itu, ini kalau Bang Julpan isap sisa, saya isap lagi lah. Biar rileks. Biar rileks. Putin itu ketika pertama kali dia jadi presiden Rusia, itu diajak 16 negara dari semua negara pecahan Uni Soviet. Kan Uni Soviet runtuh karena persoalan beban ekonomi dan utang. Sehingga Glasnost dan Perestroika itu hancur-hancuran dan berakhirlah dengan Pakta Warsawa bubar. Nah, 14 negara bekas Uni Soviet bergabung dengan NATO. Sekitar 16 lagi, termasuk Chechnya apa dan sebagainya, itu tetap dengan Rusia dibujuk oleh Putin. Kalau dengan saya, maka saya akan melunasi utang kalian. Termasuk Bosnia, termasuk Serbia, itu beberapa negara pecahan Serbia itu dilunasin utangnya karena mereka waktu itu Pakta Warsawa. Jadi dilunasin utangnya. Putin hanya dalam 5 tahun sejak menjabat presiden itu semua utang peninggalan Uni Soviet termasuk 16 negara yang tetap mau bergabung dengan Federasi Rusia itu lunas. Hanya Putin melakukan konsolidasi di dua BUMN besar. Satu Rosneft sama 2 Gazprom. Rosneft ini minyak, Gazprom ini gas. Ya, Rusia salah satu produsen gas terbesar di dunia selain Iran sama Qatar gitu lah. Nah, itu di 2 BUMN ini saja hanya dalam 5 tahun utang Rusia lunas. Peninggalan Uni Soviet itu lunas semua. Nah, kita hari ini utang kita itu kalau utang pemerintah saja itu mendekati 9.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang pemerintah di dalam negeri terhadap para pensiunan dan veteran, totalnya sekitar 3.000 triliun. Di mana kita menemukan itu? Di laporan tahunan keuangan pemerintah yang diaudit oleh BPK. Kalau ditambah lagi dengan utang BUMN sekitar 8.000-9.000 triliun juga, maka total utang kita sebetulnya udah 20 triliun lebih. 20.000 triliun lebih. Jadi 8.900 tambah 3.000 lebih, udah 12, itu menjadi kewajiban pemerintah. BUMN itu sekitar 8.000 triliun, mendekat 9.000 triliun juga. Jadi totalnya sebetulnya sudah 20.000 triliun lebih. Tapi oke, mungkin pembicaraan kita hari ini fokus aja di utang pemerintah. Tapi begini dulu, tapi kan Menteri Keuangan dan Gubernur BI itu menyatakan bahwa masih terjaga dan dalam batas aman. Gimana? Ya, aman terhadap GDP. Oke, aman terhadap GDP. Tapi jumlah itu juga tidak bagus karena itu tadi Bang Julpan, tiap tahun kita itu mungkin tahun depan 900 triliun. Kalau tahun depan ini taruhlah masih sama dengan pertumbuhan ekonomi kita hari ini dengan daya beli kita, taruhlah tahun depan mungkin APBN kita sekitar 3.300 juga, sama dengan 2025. Atau naik sedikit 3.400. Itu dari jumlah itu sama ya, sekitar 900 triliun hanya untuk bayar pokok dan bunga utang. Ini kan tidak bagus gitu loh, Bang Julpan. Untuk itu lewat Unpacking Indonesia ini kita usulkan kepada Pak Presiden Prabowo agar bentuk Satgas Pelunasan Utang supaya APBN kita tiap tahun tidak tersita antara 800 sampai 1.000 triliun ke depan hanya untuk bayar pokok dan bunga utang. Ini bisa kita gunakan untuk macam-macam. Bayangkanlah kalau itu kita lunasin, lalu penggunaannya bisa kita geser ke makan bergizi yang menjadi perintah dari surat Al-Ma'un yang sering Bang Julpan bacakan, ayat alladzi yukadzibu biddin sampai di ayat ke-7. Lalu bisa kita gunakan untuk bangun sekolah, bisa kita gunakan banyak sekali, bangun rumah sakit, bangun puskesmas yang memiliki rawat inap di kecamatan. Kecamatan itu orang menderita, Bang Julpan.
lari dari kecamatan ke kabupaten itu hanya untuk melahirkan atau operasi. Kalau kecamatan itu kita bangun rawat nginep dengan kualitas yang bagus, maka orang di kecamatan tidak perlu berlomba-lomba untuk berebutan ke kabupaten, rumah sakit kabupaten. Ini kenapa saya bilang itu, Bang Yulman? Setelah malari selesai, Pak Harto mengeluarkan 4 impres. 1 impres sekolah SD impres, 2 impres puskesmas, 3 impres pasar impres, 4 impres pelabuhan. Jadi nyata terlihat di masyarakat. Nah, kalau kita lunasi utang ini secepatnya, bisa kita gunakan uangnya untuk membangun yang lain. Dari mana kita cara melunasinya? Nah, ini Paking Indonesia yang menawarkan solusinya. Kalau Putin hanya dengan mengandalkan 2 BUMN Rusia, Resnov sama Gazprom, kita hari ini, saya juga kaget Bang Julpan setelah lihat dulu Pak Luhut itu minta supaya sawit ilegal 3 juta hektar lebih itu diputihkan. Diputihkan sampai disiapkan aturannya di Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Jadi diputihkan. Tapi kita bersyukurlah. Hari ini kita bangsa Indonesia bersyukur Pak Presiden Prabowo tidak mau. Malah bentuk Satgas yang dipimpin oleh Pak Sapri Samsudin untuk menarik sawit ilegal 3,5 juta hektar yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sudah inkrah. Harus dikembalikan ke negara. Tapi tidak bisa dikuasai oleh negara. Siapa saja? DL Sitorus, Palma, Duta Surya yang 200.000 hektar, ada yang 100.000 hektar, ada. Dikumpulkan totalnya 3,5 juta hektar. Nah, hari ini saya dapat informasi tim Satgas yang dipimpin oleh Pak Sapri Samsudin, Satgas Penertiban Perizinan, yang dipimpin oleh Pak Menhan Samsudin dengan bantuan dari TNI sudah menguasai 2 juta hektar lebih. Bahkan mungkin akhir bulan ini atau bulan depan yang diserahkan ke Agrinas, yang mengelola Agrinas Palma Nusantara itu, yang mengelola sawit hasil sitaan ilegal ini, yang sudah punya negara tapi tidak bisa, itu sudah 1 juta hektar. Bayangkanlah Bang Julpan, kalau 1 juta hektar yang sudah ada isi, udah nggak kurang dari 500 sampai dengan 1 miliar harganya. Yang sudah ada isi. Per hektar. Kalau 1 juta hektar, itu sudah ada 500, 5.000 sampai 10.000 triliun. Kalau dijual. Iya nilainya. Artinya dengan nilai sawit ini dan besok mungkin sampai tahun depan itu sudah 2 juta hektar masuk yang katakanlah sekarang udah 2 juta hektar lebih. Tahun depan 2026 itu mungkin masuk ke Agrinas 2 juta hektar. Agrinas menjadi perusahaan sawit terbesar nomor 1 di dunia. Sekarang siapa ya presiden direkturnya? Mantan. Bekas Danjen Kopassus Pangdam Jaya Pak Agus Tomo, Letnan Jenderal Agus Tomo. Nah, kalau ini jalan Pak Julpan, ada 2 opsi yang bisa kita pakai ini. Dengan liquidnya, ini kan barang aset yang tidak punya beban apa-apa lagi. Dengan liquidnya aset ini, taruhlah besok itu ada 2 juta hektar 2026. Kalau 2 juta hektar masuk ke Agrinas, tutup mata 10.000 triliun sudah selesai. Sampai 15.000 triliun sudah ada di tangan Presiden Prabowo melalui Agrinas. Ini kita bisa pakai lagi, kita tawarkan refinancing. Ada 2 cara kita pakai. Dengan modalkan sawit kita 2 juta hektar yang ada di tangan Agrinas, kita bisa pakai 2 cara. Kan orang mau kasih pinjaman ke kita itu kan cuma bermodalkan mereka melihat kemampuan kita untuk mengembalikan. Nah Agrinas hari ini dengan tidak punya beban apa-apa, itu tidak punya utang, tidak punya apa-apa, itu liquid sekali. Ini kita bisa dijadikan modal jaminan untuk kita melakukan refinancing. Apa ya bahasa ininya tuh perbankan? Iya restructuring lah. Restructuring, utang 8, taruhlah 9.000 lah. 8.900 lebih
kita 9.000 loh, mungkin akhir tahun sudah 9.000. Ini kita bayar lunas. Kita ambil baru kita bayar lunas. Dengan bunga pasti lebih rendah dari yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani 6-7%. Harus kita bayar lunas, lalu kita tawarkan kepada mereka. Ini satu, opsi pertama. Kita bikin refinancing. Bang Julpan ingat 2017 Jepang itu terjadi over liquid. Jadi orang taruh uang di bank Jepang itu bukan dia dapat bunga dari banknya, tapi dia harus bayar administrasi. Karena terjadi over liquid ketika itu Jepang itu menawarkan kita untuk dia selesaikan utang kita, lalu ambil dari dia sehingga beban yang dia tanggung oleh perbankan di sana itu tidak berat. Kalau waktu itu ditawarkan bunganya itu tidak mencapai 1%. Sayangnya di 2017 itu Bu Sri Mulyani masih happy sekali dengan bunga luar negerinya, dolarnya 3-4%. Nah, ini kan sayang sekali. Sehingga banyak sekali lembaga keuangan yang mau kok untuk dia pinjamin kita lunasin utang dia, lalu kita ambil. Kan begini Bang Julpan, kalau makin lama itu di pembukuan dia kan tidak bagus. Ini contoh, Bang Rizal Ramli pernah datang, saya kebetulan ada ketika itu. Datanglah Menteri Keuangan Kuwait. Menteri Keuangan ini ketika itu Bang Rizal Ramli almarhum. Punya utang kepada Kuwait. Menteri Keuangan Kuwait minta dilunasin dulu supaya pembukuan dia bagus. Nanti dia kasih baru lagi. Kan berarti pembukuannya pembukuan baru. Tapi kan pembukuan lama sudah tidak ada beban lagi. Nah, dikasihlah utang baru dengan bunga lebih rendah. Tapi yang lama sudah dilunasin. Akibatnya Kuwait kasih hadiah jembatan Pasopati di Bandung. Hibah. Nah, pola ini bisa kita gunakan. Satu, pola pertama tadi itu dengan modal yang ada ini, dengan modal sawit sekitar 2 juta hektar yang nanti mungkin 2026 ini masuk ke Agrinas, kita bisa jadikan itu sebagai modal tawar. Atau yang kedua, ini menjadi feature, peluang untuk kita kapitalisasi ini. Satu, dalam rangka tadi restrukturisasi. Yang kedua, perdagangan karbon. Malaysia tidak bilang sawit itu kebun sawit. Malaysia bilang hutan sawit. Nah, kita jadikan, karena kenapa? Potensi hutan tropis kita. Total perdagangan karbon tadi saya lihat dalam 2024 itu sekitar 8.000 triliun. Bang Julpan. Global. 800 triliun. 800 triliun dolar. 800 miliar, sorry saya koreksi. 800 miliar dolar. Jadi ada contoh ya, dulu Pak almarhum Bang Doni Monardo itu punya HPH di Kalimantan. HPH itu tidak ditebang pohonnya. Cuma dibersihin daun-daun kering sama ranting-ranting kering. Tiap tahun tuh dibayar puluhan juta oleh yayasan Al Gore. Kan Clinton pernah datang ke HPH itu. Nah, dengan begitu kita dapat manfaat besar dari perdagangan karbon dunia yang tahun 2025 itu mencapai 1.000 miliar dolar. 1.000 miliar dolar. Saya lihat di Google tahun 2025 tuh nilainya mencapai 1.000 miliar dolar. Ini potensi besar. Cuma harus Pak Presiden bentuk satgas yang lepas dari, dipimpin sendiri oleh Pak Presiden. Lalu Pak Presiden tunjuk siapa orang-orang keuangan yang ada di Presiden, di lingkungan Presiden, tim keuangan kemarin yang ada di sekitar Presiden lah itulah. Jangan dicampurkan dengan dana antara, jangan dicampurkan juga dengan Kementerian Keuangan. Kalaulah hari ini Pak Presiden janji kampanye Pak Presiden untuk membentuk badan penerimaan negara itu, badan otoritas penerimaan negara itu yang lepas dari Kementerian Keuangan itu voluntarisasi, maka ini harus kita lakukan. Supaya kalau ini ke depan minimal 1.000 triliun, kalau kita ambil utang baru hari ini, Bang Julpan, pasti bunganya tidak lagi sebesar ini.
sebesar yang hari ini kita dengan 6-7%. Pasti ada di range karena negara tetangga kita ambil dengan 1-3% kok. Kita kalau taruhlah kita 1-2%, maka bunga yang kita bayar nanti dari APBN tidak sebesar itu lagi. Ya, Itu. mungkin gini Pak, sebenarnya kita ini bukan negara miskin. Kalau kita lihat potensi kita begitu besar, sumber daya ekonomi kita ini. Kita kan tidak melulu bicara persoalan minyak, gas, dan tambang saja. Tetapi kan laut kita begini luas. Iya kan? Kemana ini ikan-ikan yang di laut ini? Menteri Perikanan ini misalnya, apa program dia untuk meningkatkan produktivitas hasil laut misalnya? Itu kita belum pernah dengar. Ya kan? Yang terekspos yang memang signifikan gitu. Kalau sekedar laporan-laporan standar, asal presiden senang itu gampang. Tetapi kan bagaimana menginjineering hasil ini sehingga menjadi satu potensi hasil ekonomi yang apa Kakak Kisman bilang tadi bisa salah satunya membayar utang. Kedua, kemudian kita terlalu lama dijajah oleh rezim penguasa CPU misalnya. Ya kan? Ya. Ini kan harus diatur lagi bagaimana negara berperan dalam konteks ini tanpa merugikan pihak swasta misalnya. Ya kan gitu. Termasuk juga tambang. Ini semuanya harus regulasinya itu kan mesti jelas. Gitu, Kakak. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau memang serius ya Pak Prabowo dalam periode ini 2 tahun 3 tahun menyelesaikan ini, udah kita bisa negara yang adil, rakyat semuanya merasakan. Ya kan? Iya. Nah, tetapi kalau tambal sulam, kita ini hanya meremehkan, ya kita senang lah presiden mengatakan bahwa menterinya semuanya bekerja. Tapi optimal atau tidak? Tidak. Kan Nah, itu. Ikan saja nih, Bang Julpan. Saya ikan dulu. Ikan itu, spot ikan terbesar di dunia itu nomor 1 Laut Bering. Nomor 2 Alaska. Nomor 3 Skandinavia. Nomor 4 Laut Cina Selatan. Nomor 5 Maluku dan Maluku Utara. Khusus untuk ikan laut dalam, nomor 1 di dunia kelompok tuna itu adalah Maluku dan Maluku Utara. Norwegia itu menjadi negara paling makmur di Skandinavia. Pendapatannya itu mayoritas dari budidaya ikan laut. Ya. Skandinavia semua lah. Finlandia, Denmark, Swedia. itu dari budidaya ikan laut. Bayangkan itu dari budidaya ikan laut, Bang Julpan. Jadi saya nggak paham juga. Yang lebih memalukan lagi, Bang Julpan, lelang ikan tuna dunia itu di Switzerland. Satu negara kecil yang cuma penduduknya 1 juta lebih. Ya. Dan presiden ikan tuna dunia itu bukan Prabowo Subianto, tapi presiden Switzerland. Satu negara kecil yang... Jadi lelang ikan tuna dunia itu ikannya punya kita. Saya kalau nggak salah, Bang Victor Laskodat itu sampai sempat berantem sama salah satu pejabat Switzerland itu. Karena ini ikan tuna dari Maluku dan dari Flores gitu loh. Tapi kok ini ikan kita. Sampai Victor itu pernah nantang pejabat Switzerland. Gini deh, saya tunda 1 hari atau 2 hari, kita ke laut yuk, mancing yuk. Dapat nggak di laut Anda dapat ikan tuna? Nah, itu yang aneh. Harusnya kan lelang ikan kota tuna dunia itu harusnya ada di salah satu kota di Maluku gitu loh, atau Maluku Utara, minimal Tual kek atau Ambon kek. Ini tidak. Ini yang saya ya itu kita nggak tahu menteri-menteri ini kerjanya apa gitu loh, yang berakibat. Yang lain, Bang Julpan, tambang koridor. Ini kan bayangkan orang itu dia dapat izin di sini, tapi dia tambang di sini, dia gali di sini. Ini hari ini terjadi hampir 90% daripada lahan tambang kita terjadi praktek seperti ini. Atau mudah-mudahan lewat kesempatan ini kita ingatkan Bapak Presiden untuk kalau ini ditertibkan saja, Abraham Samad, mantan ketua KPK. dan Pak Mahfud MD bilang
Kalau ini ditertibkan saja, tiap bulan rakyat Indonesia bisa dapat 10 juta, 20 Ya, juta tapi kan rupiah. karena yang ngomong Abraham Samad sama Mahfud MD oposan ya agak sulit dipercaya mungkin ya, walaupun benar. Waktu itu dia ngomong masih sebagai ketua KPK. Oh ya. Waktu itu Pak Mahfud ngomong masih sebagai Menko Polkam. Jadi apa ya? Ini sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menutup ini. Cuma pembantu-pembantu presiden ini yang barangkali ya untuk kesekian kalinya kita bilang perlulah jakan kabinet. Saya kasih contoh Bang Julpan, setelah ribut di Raja Ampat, yang tidak diketahui hari ini adalah di Pulau Fawa, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Ada satu pulau di Pulau Fawa itu, pulaunya cuma luasnya 900 hektar. Tapi izin tambang nikel di sana itu seluas 850 hektar, Bang Julpan. Ini kan apa ya? Gimana? Habis tuh. Tragisnya, Tahun berapa itu izinnya itu? izin itu sudah dicabut di eranya Gubernur Maluku Utara, almarhum Ustadz Gani Kasubar. Tapi dihidupkan lagi, kalau nggak salah di eranya Bahlil, waktu pegang Satgas Perpres 70, atau sebelum itu, dihidupkan lagi oleh Santi Baramuli. Sekarang kalau nggak salah pemiliknya itu adalah Santi Baramuli. Dengan tiap bulan itu nikel keluar dari situ itu ratusan tongkang. Tragisnya izin nikel yang hari ini dipegang oleh PT Aneka Niaga Prima itu kenapa dicabut oleh Gubernur Maluku Utara? Karena hutan lindung. Lalu PT Aneka Niaga Prima ini gali di pulau yang kecil begitu. Ya Allah, tidak ada IPKH dari izin pembuatan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Bisa. Nah, yang model begini yang kita bilang bahwa ini harus ditertibkan Pak Presiden. Karena dulu sebelum dioperasikan oleh PT Aneka Niaga Prima ini, dulu dicabut izinnya itu atas nama perusahaan sebelumnya tuh. Itu dicabut izinnya. Perusahaan sebelumnya itu punya hutang di bank. Apa bank saya ingat ya. Ntar saya ingat. Oh kalau nggak salah Bank Muamalat. Itu 10 juta. 10 juta US dollar. Jadi hilang sekarang. Jadi yang model begini pasti diduga lah. Pasti diduga ada orang kuat di belakang itu. Di belakang HPH. Bayangkan bukan HPH. Izin perusahaan, pulaunya cuma 900 hektar. Tapi izin yang diberikan itu seluas 850 hektar. Jadi 50 hektar yang tersisa itu cuma rumah penduduk, jalan dan lahan-lahan yang punya penduduk. Ini kawasan hutannya, status kawasan hutannya itu hutan lindung. Harusnya yang namanya hutan lindung, hutan suaka marga satwa, hutan konservasi, ini tidak ada kompromi. Nah, tadi itu kita jadikan nilai ini untuk nilai tawar karbon kita kepada dunia. Menteri Kehutanannya tahu nggak itu dulu ya? Menteri Kehutanannya kalau nggak salah Siti Nurbaya, anak buahnya Pak Surya Paloh, temannya Bang Julpan juga kalau nggak salah gitu lah. Iya, iya. Nah, itu dah. Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Partai Nasdem. Anak buahnya Pak Surya Paloh, Menteri Kehutanan dari Nasdem, teman dekatnya Bang Julpan. Tapi apapun bentuknya, ini harus ditertibkan Pak Presiden supaya kalau toh Pak Presiden harus bentuk Satgas pelunasan utang, ruang untuk kita lunasi utang itu terlalu banyak. Tadi itu dari sawit, penertiban tambang, ikan, tiga
penjualan karbon, karena hutan tropis kita itu hanya di dunia tuh hanya 2 yang terbesar, Brasil sama Indonesia. Brasil sudah panen dari penjualan karbon hutan tropisnya, kita yang belum. Itulah yang harus ke depan ini Pak Bang Julpan, supaya kita minta agar menjadi konsen Bapak Presiden agar segera bentuk Satgas Pelunasan Hutang. Sumbernya tuh bisa dari ikan, bisa dari sawit yang mungkin tahun depan sudah 2 juta hektar yang masuk ke Agrinas, menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Perusahaan sawit terbesar di dunia tuh nomor 1 Amerika, sekitar perusahaan punya pengusaha Amerika itu sekitar 600 hektar, nomor 2 India itu sekitar 500 hektar, nomor 3 Malaysia sekitar 400 hektar, nomor 5 kalau nggak salah, nomor 4 kalau nggak salah Australia, nomor 5 itu Wilmar, Indonesia. Nah, jadi sebetulnya dengan menumpuk di Agrinas hari ini yang dipimpin oleh Pak Letnan Jenderal Agus Sutomo, maka ruang untuk negosiasi kita besar sekali. Tapi orang-orang yang ini harus timnya di bawah Pak Presiden langsung, tidak boleh ini. Yang kedua, baru kita tertibkan koridor yang hampir 80% lebih itu mereka tambang di luar izin yang mereka peroleh. Jadi kalau dia dapat izin, maka dia tambangnya sekitar 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo di luar izin yang lokasi yang diberikan. Ini tinggal ditertibkan aja. Insya Allah kalau Putin itu Bang Julpan, Putin itu 5 tahun, seluruh utang bekas Uni Soviet yang diambil alih oleh Rusia itu lunas. Saya yakin Bang Julpan, lewat unpacking Indonesia ini, Pak Presiden Prabowo bisa lunasi utang kita dalam kurun waktu paling lama 3-4 tahun ke depan. Ya kan begini, kalau Kakak Kisman membandingkan dengan Putin itu pertama leadershipnya itu luar biasa, ya. Kemudian pemahaman ideologisnya juga sangat bagus, kan gitu. Ketiga, leadershipnya ini, ya, dan ketegasannya. Pokoknya dia nggak beres babat. Yes, itu ya. Itu yang paling penting. Nggak bisa kita kompromi dengan orang-orang yang leha-leha, orang yang nggak serius, Manja, ya kan? Manja, menteri manja. iya kan? Ya nggak bisa lagi. Ini memang harus, jangan takut-takut. Memang kalau nggak jelas kerjanya, ganti, sikat. Mesti leadership seperti itu mesti ada. Kita jangan takut, Pak Prabowo tuh jangan takut dibilang kalau begini-gini dibilang otoriter. Enggak, ini bukan otoriter. Demi menyelamatkan bangsa dan negara, ekonomi untuk kepentingan rakyat, ya kan? Harus tegas, nggak bisa nggak tegas. Kalau saya sih Bang Julpan lihat Putin dengan Pak Prabowo ini secara karakter dua-dua punya stigma sebagai ultranasionalis. Kalau Putin itu ultranasionalis Rusia, Pak Prabowo ini ultranasionalis Indonesia. Punya karakter, punya jiwa sebagai ultranasionalis itu ada. Tapi karena bedanya Putin tidak terlalu banyak kompromi terhadap para koruptor masa lalu, dan mereka yang punya jejak ikut serta melemahkan Uni Soviet sehingga berakibat pada Uni Soviet bubar. Nah, Pak Prabowo udah cukup. Kita bukan mau memaksa Pak Prabowo untuk bikin resapel, bukan. Kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Potensi besar. Sementara potensi pembusukan dari dalam juga tidak kalah gesit. Bahkan saya mensinyalir, menduga ada kelompok di dalam kabinet yang tidak menginginkan Pak Prabowo 2 periode. Bahkan kalau bisa berharap Pak Prabowo itu turun dengan jalan. Kelompok ini, Bang Julpan, ada isu ya, katanya ingin menurunkan Pak Prabowo tahun 2027. Nah, kelompok ini Bang Julpan, orang-orang yang tidak bisa eksis kalau punya presiden pintar kayak model Pak Prabowo dan Pak SBY. Mereka senang presiden yang bisa ditakut-takutin. Pak Presiden, kalau Bapak melakukan ini nanti tentara marah. Kalau Bapak melakukan ini nanti polisi tersinggung bagaimana? Kalau Bapak melakukan, jadi tipikal orang-orang itu terlihat ketika Pak SBY jadi presiden, mereka tidak bisa eksis. Begitu ganti Pak Jokowi presiden, mereka eksis sekali. Dan begitu ganti Pak Prabowo jadi presiden, mereka resah.
Karena setiap langkah mereka bisa diketahui oleh Pak Prabowo. Setiap gerak mereka bisa dipantau dengan cepat oleh Pak Prabowo karena punya kemampuan intelijen yang di atas rata-rata. Nah, orang-orang ini, ya Pak Presiden, saya, Kisman Latmakulita, Bang Julpan, sama kita dukung, tapi orang-orang yang tidak beres di kabinet ini segera juga dibereskan supaya kita mau melangkah ini, karena situasi global dunia hari ini, apalagi Amerika sudah bom Iran. fasilitas nuklir Iran kayak begitu, berakibat pada, Pak Julpan tahulah, Selat Hormuz ditutup, harga minyak bisa. Tadi malam saya ketemu dengan salah satu tokoh intelijen juga, itu saya bilang bisa naik sampai 200. Kata tokoh intelijen itu bukan 200 Bang Kisman, bisa sampai 500 gitu loh. Nah, ini yang kita menghadapi situasi ini, kabinet segera kita perbaiki supaya kita siap dengan opsi-opsi. Pasti Pak Prabowo jago. Cuma kalau pembantunya elek, pembantunya itu, kalau saya menyebutnya Pak Prabowo itu ibarat kontraktor. Pak Prabowo itu di grid 7. Ini beberapa menteri ini ada cuma di grid 2 dan 3. Ya. Cirinya apa Bang Julpan? Cirinya terbiasa dengan minta anggaran. Selama Pak Jokowi jadi presiden, minta anggaran berapa saja dipenuhi. Jadi ada orang Bappenas cerita sama saya, kalau sudah mendekati penyusunan anggaran, itu menteri-menteri itu cuma ngelobi aja ke Bappenas. Naikin dong anggaran saya 1 triliun, 2 triliun lagi. Supaya proyek, supaya bisa hijau di depan. Supaya bisa dapat minta 15-20% di depan sebelum diketok di DPR. Nah, ini yang kita harap, ya Bapak Presiden segera benahi ini supaya ya pertumbuhan ekonomi kita, Bang Julpan, Maret kemarin itu cuma 4,87. Tidak mencapai 5. Mungkin April ini kalau kita ini bisa 4,8, jadi bisa berkurang lagi 0,7%. Artinya ini kan daya beli kita di bawah tertekan gitu loh. Sehingga perlu dibenahi, timbulkan dulu rasa percaya masyarakat, rakyat kepada kabinet. Suka dan tidak suka, Bang Julpan, hari ini tingkat kepercayaan rakyat kepada kabinet ini, terutama beberapa kabinet, ya kita sebut saja Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Kelautan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, termasuk Menteri Kesehatan yang dimusuhi sama dokter-dokter, Menteri Perindustrian, ini tidak bekerja maksimal. Untuk Menteri Perdagangan juga. Menteri Perdagangan ini aneh, Bang Julpan, perlu ditarik dua keputusan Menteri Perdagangan yang memberi kewenangan kepada 2 perusahaan swasta. Satu itu saya lihat dulu ini supaya jangan salah sebut namanya. Ini keputusan Menteri Perdagangan masalahnya. Anindya itu, ini dia, Bang Julpan. Satu itu nama perusahaannya itu adalah, ini ditandatangani oleh Enggartia Stolokito. Anindya Wiraputra Konsultan. Perusahaan inilah yang berakibat satu lagi itu Bakti Investama. Bukan Bakti Investama punya Pak Haritanu, bukan. Nah, 2 perusahaan ini yang diberi kewenangan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sama Enggar untuk memverifikasi barang impor. Jadi barang-barang yang tadinya diverifikasi oleh Sukopindo sama Surveyor Indonesia, itu diberi kewenangan oleh Menteri Perdagangan Enggartia Stolokito, anak buahnya Pak Surya Paloh lagi nih, temannya Bang Julpan lagi gitu lah, untuk melakukan verifikasi yang berakibat
matinya industri tekstil kita. Hampir sebagian besar industri tekstil kita Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu hancur lebur karena tidak bisa bersaing dengan barang yang sama dari Cina. Masuknya melalui ini. Mereka berikan diskon harga, Anindia ini sama Bakti. Mereka berikan diskon, Anindia ini diberikan oleh Enggartia Sulkito, masih beroperasi sampai sekarang. Bakti ini diberikan oleh Zulkifli Hasan, masih beroperasi sampai sekarang. Kalau verifikasi barang impor itu oleh BUMN Sukopindo sama Bakti itu ketat. Nah, yang tekanlah kalau Bang Jilpon itu importir lari ke ini dengan kasih diskon harga gila-gilaan, lalu barang itu masuk. Ada dua, barang itu masuk tidak bisa bersaing dengan barang yang ada di Indonesia seperti tekstil kita, atau dirubah mereknya, dirubah casingnya, direekspor lagi menjadi seakan-akan barang produk Indonesia. Padahal barang ini barang Cina. Ini lewat kesempatan ini kita minta Bapak Presiden tertibkan ini, perintahkan Menteri Perdagangan agar ini segera dicabut. Kalau tidak, sangat berdampak dan mengancam produk barang luar negeri. Yang berikutnya, Pak Dirjen Bea Cukai yang baru, Pak Jaka, Pak Letnan Jenderal Jaka, itu perlu ketat sekali tentang pemberitahuan barang ekspor. PB itu harus ketat sekali karena Barang impor apa ekspor? ekspor. Sekarang ini dalam rangka memacu ekspor itu jarang sekali, sedikit sekali dipantau oleh Bea Cukai. Akibatnya apa Bang Julpan tahu? Ada nikel 4-5 juta ton masuk ke Cina tanpa diketahui oleh Bea Cukai Indonesia. KPK datang ke Cina dulu, baru tahu bahwa ada nikel dari Indonesia, nikel ore, nikel mentah, masuk ke Cina tanpa diketahui, dicek di Bea Cukai Indonesia tidak ada. Artinya yang model begini ini akan berlaku juga bagi barang-barang lain. Kabarnya yang terlibat dalam ekspor ilegal nikel legal sih, cuma tidak ada datanya tapi waktu itu sudah ada larangan ekspor ore. Nah, bisa tembus ke Cina, itu geng Medan yang punya barang gitulah. Jadi yang kayak begini nih kalau ditertibkan, ini kita lunasi utang ini sebentar aja lah. Kalau Putin itu 5 tahun sampai 6 tahun, Pak Prabowo ini bisa 2 tahun. 2 sampai 3 tahun lah Bang Yuban lah. Bisa selesai ini kok, dan kita bisa baru lagi sehingga tiap tahun kita harus keluarkan 800 sampai 1 triliun nanti untuk bayar bunga dan pokok utang itu, insya Allah bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Supaya kagak kiriman bisa sisa, saya yang ngomong sekarang. Iya, nah, itu dia. Inilah kalau Iya kan. Jadi kita kan melihat begini. Pak Prabowo ini kan kalau kita hitung dari Oktober ya. Oktober sampai Juni ini, itu kan berarti boleh kita katakan 7 bulan. Hah? 8 bulan. 8 bulan. Nah tentu memang 8 bulan ini waktu yang pendek. Dan situasi kita sebelumnya juga tidak juga terlalu baik-baik saja. Tentu di sini Presiden Prabowo akan melakukan verifikasi. Kan gitu. Verifikasi dalam berbagai masalah. Problem utama kita ini apa? Pangan. Ini harus diselesaikan. Menurut saya Menteri Pertanian sekarang ini perform lah. Bagus lah. Ya. Mungkin satu-satunya menteri yang paling bagus juga dia. Ya Amran misalnya kan memang punya pengalaman gitu kan. Nah kemudian kita tidak lihat menteri lain tuh perform seperti Amran. Kalau Amran ini kan mau dijadikan sebagai tolak ukur ya, gitu kan. Menteri yang kerjanya itu perform gitu loh. Nah kalau Bahlil kan performnya itu karena banyak mengeluarkan izin, ya kan? Dan bermasalah. Ya dan banyak bermasalah. Banyak di hutan lindung, Iya. banyak di hutan Suaka Mangara Satwa. Jadi itu. Kemudian apalagi energi misalnya. Itu juga di bawah Bahlil misalnya. Ya. Nah, bagaimana ini harus dibenahi? Karena situasi perang Israel, Amerika dan Iran ini kan tidak main-main. Kita ini baru 1-2 hari aja Selat Hormuz ditutup. Ini sudah mulai dunia ini kacau. Di sana sekarang puluhan kapal dari berbagai negara tidak bisa lewat. Karena kalau lewat itu sudah dipasang ranjau oleh Iran. Nah eskalasinya kan ini akan terus meningkat.
Hampir pasti cenderung meningkat. Ya, meningkat karena kan Amerika memaksa negosiasi, Iran tidak mau. Ya toh? Nah, pasti Israel ini mengajak, ini buat Israel dengan dia berpikir selama ini dia bisa menghancurkan Iran itu seperti Gaza, Ya, tidak ada perlawanan. tidak ada Nah, perlawanan. sekarang setelah ada perlawanan dari Iran, dia juga Tel Aviv beberapa kota 4 Hancur-hancuran. hancur. Nah, dia kan pasti di sini dia akan mengajak Amerika dan sekutu-sekutu lain seperti Inggris, Jerman dan Perancis. Ya, walaupun negara-negara itu sekarang baru mengirimkan senjata, belum kirimkan pasukan. Pasukan. Nah, jadi ini eskalasinya itu meningkat. Nah, ini semua menteri itu harus memang memahami. Jangan lagi berpikir atau bekerja standar. Ya kan? Langkah-langkah presiden ini kan kalau kita lihat ini sudah luar biasa, ya kan? Orang mungkin melihat secara wujudnya dia datang ke Rusia itu misalnya atau ke Cina nanti kemana beberapa negara itu seolah-olah hanya dilihat diplomasi. Tapi saya yakin di balik diplomasi itu pasti ada kerja-kerja yang strategik Jago lah Pak Prabowo. yang dilakukan oleh presiden kita ini. Jago. Nah, ini kalau tidak Imbangi. diimbangi, tidak dijalankan ya oleh pembantu-pembantunya di dalam pemerintahan, ini menjadi kacau. Jadi seperti langkah-langkah ini menjadi sia-sia. Ya, kita melihat mungkin beberapa menteri ya yang memang cukup perform ya. Tentu di samping kita bicara Menteri Pertanian, ada juga Menteri Pertahanan misalnya ya. Kemudian saya nggak tahu lah, kita belum verifikasi sih menteri-menteri ini apa kerjanya kan. Yang kelihatan, yang kita lihat kan sekarang belum ada yang belum ada perkembangan yang luar biasa, yang signifikan. Gagasan aja tidak punya. Ya, jadi ini hanya sekedar melanjutkan apa yang sudah dijalankan pemerintahan Pak Jokowi masa lalu. Nah, ini kan harus ada kerja-kerja besar sebenarnya dalam situasi kita sekarang ini. Nah, jadi kalau saya lihat begini ya, kalau kita ambil Iran sebagai patokan, negara di embargo, ya kan? Yes. Dari 80 sampai sekarang, berarti 45 tahun di embargo, ya kan? Tidak punya utang, ya kan? Dalam keadaan penduduknya juga bukan sedikit, hampir 90 juta. 90% kebutuhannya ada dalam negeri. Sekarang mereka karena di embargo mereka bisa membangun kekuatan dalam negeri, bukan hanya pangan, bukan hanya ekonomi, industri, tapi juga mereka bisa bangun senjata misalnya. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi menurut saya bahwa kita ini nggak bisa lagi bahwa sedikit-sedikit karena kita dipercaya berhutang gitu loh. Justru memang harus, saya kira efisiensi itu tepat ya. Iya. Nggak boleh manja. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu efisiensi itu menurut saya itu bagus, ya kan? Nah, tinggal bagaimana ini dimanage dan dikelola dengan baik sehingga ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, kita udah ada banyak negara contoh kok yang mereka diembargo, dimusuhi Amerika, termasuk Brazil, pelan-pelan bisa bangkit lagi. Ya, kan? Yang agak gagal sedikit paling Kuba lah, sama ya inilah, sama Evo Morales ini, Hugo Chavez nih, Nicaragua, Bolivia itulah. Tapi secara keseluruhan yang diembargo oleh Amerika ya, yang paling perlu kita belajar banyak itu ya suksesnya Iran diembargo model begitu. Kita juga tidak butuh diembargo. Yeah. Kita tetap berharap ini. Cuma kita harus optimalisasi barang. Bayangkan Bang Julvan, dengan tadi balik lagi kepada 2 juta atau 1 juta hektar, ini kan bisa jadi biodiesel. Dan itu kekuatan yang luar biasa biodiesel ini, ya. Itu ada satu anak muda Kak, itu luar biasa, dia mempunyai satu dan ini memang harus dipahami oleh generasi kita dan oleh pemerintah juga ya, bahwa ucapan-ucapannya itu, pendekatan-pendekatan yang dia sampaikan itu memang luar biasa. Saya kebetulan kemarin ada dikirim video ya dari kawan.
tak ke depan tekan ngomong dah berulang terus ya satu atlet take that boots itu terburu tersebut lalu tak ayo deh toko jarai itu apa itu masa depan gua apa panglima kedok sa masa depan keuangan tapi patung top pasti hak yang semuanya hak semuanya decentralisasi. Ya, bagusnya ya nggak ada pilihan lagi untuk kita main-main Bang Julpan gitu loh. Bahwa kita harus seriusi potensi kita yang ada. Jadi kan udah jelas dah renewable energy dan bioteknologi itu kan kekuatan kita. Itu harus dikelola secara serius, gitu loh. Nah inilah menurut saya Yang paling langkah paling penting hari ini adalah Pak Bang Julpan, Pak Presiden harus pastikan lahan yang sudah diambil oleh Pak Sapri dan sudah diserahkan ke Agrinas itu jangan lagi ada hambatan di Menteri Kehutanan. Karena sampai hari ini pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan kan lahan-lahan ini kan dia menjadi ilegal karena tidak ada pelepasan. Kayaknya dua. Kalau cerita bekas Menteri Kehutanan teman Bang Julpan, Siti Nurbaya, Bang MS Kaban kepada saya, MS Kaban, itu dia menjadi ilegal cuma karena dua hal. Satu, tidak ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Yang kedua, tidak ada AMDAL. ilegal maksudnya. Berakibat pada yang sudah diambil oleh Bang Sapri ini, Pak Sapri ini, Pak Sapri Samsudin dan tim ini. Ini menjadi ilegal kan cuma karena itu. Untuk itulah dia menjadi ilegal. Untuk itu dikembalikan kepada negara. Diambil menjadi milik negara. Cuma jangan juga Menteri Kehutanan itu mempersulit pelepasan kawasan hutan dari kehutanan kepada Agrinas. Saya kira nggak bisa lah. Ini kan Ini Menteri Kehutanan aja, Menteri Kehutanan saja terlihat seperti mempersulit pelepasan kawasan. Orang ini sudah Agrinas ini sudah punya negara, BUMN dibentuk oleh Presiden. Jangan tunggu surat dulu dari Agrinas dulu baru dilepasin kawasan hutan. Lakukan aja pelepasan kawasan hutan karena ini sudah menjadi nanti malu kalau nanti kayak kasus Pak Tito lagi diambil alih. Kalau kasus ini nanti diambil alih oleh Presiden sendiri yang melepaskan kawasan hutan dengan Kempres kan malu lagi nih Menteri Kehutanan. Seperti kasus Pak Tito dengan Aceh. Pak Tito ngototnya itu dibawa sumut. Presiden ini kan malu nih. Yang kayak begini ini jangan terjadi lagi ini. Ada Pak Tito, Bahlil, ini lagi Menteri Kehutanan lagi. Saya dengar kebetulan ya saya kenal baik sama unsur pimpinan di Agrinas, masih dipersulit oleh Menteri Kehutanan. Pakai tunggu surat dulu segala macam. Nggak usah. Ya Berikan pelepasan kawasan sebenarnya hutan kepada begini. Agrinas. Kalau ini kan langsung aja di take over oleh Presiden. Iya. Perintah. Tidak ada yang boleh menghambat karena inilah salah satu kekuatan ekonomi kita Yes, itu dia. untuk membayar utang, Bayar membangun utang. Indonesia dan lain-lain. Oke Kak ya? Siap, Bang Julpan. Kita sudah 1 jam kita ngobrolnya tidak terasa. Tidak terasa. Saya Karena kira, sambil sisa. ya, Sambil hisap sisa. saya kira tentu apa yang kita sampaikan ini untuk kebaikan, bermanfaat, bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi mari maju bersama-sama. Memperbaiki nasib bangsa. Iya, dan kawan-kawan yang di kabinet yang sudah dipercaya oleh Presiden, marilah bekerja secara efisien, kerja secara optimal untuk membangun bangsa dan negara kita. Oke Pak, Terima kasih. yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.